Selamat sore pendengar, Trans4 Radio kembali hadir menemani Trainers selama kurang lebih 15 menit ke depan bersama saya Nur Febriana dalam program Suara Sore di Ruang Dengar Anda. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Simak terus Suara Sore di 98,7 FM, kreatif dan terpercaya. Sampah di tempat pembuangan akhir atau TPS meluap sampai ke jalan. Warga mengeluhkan bau tidak sedap sebab tumpukan sampah yang berserakan. Saat ini saya sudah terhubung dengan reporter kami Nurani Amalia di Stadion Mandala Krida. Silahkan Nurani Amalia laporannya. Baik, terima kasih Nur Febriana. Pendengar, imbas dari jadwal pembuangan sampah yang berubah akibat TPA Piungan lama sudah tidak beroperasi kembali. Sementara TPA transisi yang sudah rampung namun belum segera dioperasikan. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Jogja, Ahmad Haryoko mengatakan, TPA Piungan kini memberlakukan sistem buka tutup penerimaan sampah dari sejumlah kabupaten dan kota. Begitu juga yang terdapat di Stadion Mandala Krida. Warga sekitar terkena imbas akibat dari penumpukan sampah berhari-hari, sehingga berserakan sampai ke jalan raya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Muji selaku pedagang angkringan di depan Stadion Mandala Krida. Adanya penumpukan sampah di sekitar sini apa mengganggu kenyamanan lingkungan ya, Bu? Kalau dari saya sih sebenarnya terganggu ya. Berhubung saya di sini cuma numpang, jadi saya tidak berhak untuk apapun. Di sini saya hanya bisa komplain. Dan petugas sampah yang bertugas pun juga tidak tahu akan berbuat apa. Saya di sini cuma bisa menunggu dari pihak pemerintah yang akan memberi kelanjutan permasalahan ini semua. Tanggapan Ibu sendiri nih mengenai TPS yang pembuangannya dijadwal dan itu mengakibatkan sampah berkeliaran di mana-mana. Kalau bisa ya penjadwalan tidak hanya 2 kali dalam seminggu, karena setiap hari limbah sampah ini akan terus-menerus dihasilkan. Apalagi di sekitaran stadion sini terdapat banyak warung dan pedagang kaki lima, yang mana pastinya banyak menghasilkan sampah dalam penjualannya ya. Jadi diharap pemerintah memberikan pengambilan sampah 3 hingga 4 kali dalam seminggu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Warga berharap masalah ini bisa cepat terselesaikan agar tidak menimbulkan dampak bagi pemukiman warga sekitar yang lain. Dari Yogyakarta, Nurani Amalia melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Nurani Amalia atas laporannya. Informasi selanjutnya, Trainers, Jalan Provinsi Wonosari, Jogja mengalami longsor pada Rabu lalu yang mengakibatkan sebagian bahu jalan tertutup total. Saat ini saya telah terhubung dengan reporter Lutfita Sari di jalur alternatif Klaten dan juga reporter Priadiatita di Imogiri. Silahkan laporannya. Longsor terjadi di Jalan Wonosari, Jogja, tepatnya di dekat Bukit Bintang. Jalan ini merupakan jalan provinsi yang menghubungkan antara Gunung Kidul, Bantul, dan Wonosari. Kondisi longsor yang terjadi cukup parah sehingga Polres Gunung Kidul menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan pengendara menuju jalur alternatif. Untuk jalur alternatif sendiri dibagi menjadi 2 jalur. Bagi pengendaraan dari Wonosari hendak menuju Jogja dialihkan ke Sambi Pitu melewati Cawas Klaten. Sedangkan untuk kendaraan yang hendak menuju ke Bantul dialihkan ke Jalan Dinggo, Imogiri, Bantul. Untuk kendaraan roda 2 dan muatan di bawah 3 ton tetap bisa melewati jalur Jogja Wonosari dengan buka tutup jalan. Jalur alternatif di Klaten Solo ini terlihat cukup ramai. Ada pengendara baik dari truk ataupun muatan di atas 3 ton bisa melewati jalur ini. Memang cukup lama untuk melewati jalur ini, namun jalur ini tetap bisa dilewati ketika Anda hendak menuju ke arah Yogyakarta. Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penyelesaian proyek jalan ini sampai Desember 2022. Mengingat jalan ini merupakan jalur nasional. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan oleh Prada yang telah berada di Imogiri. Silakan Prada. Ya, baik, terima kasih Lutfita. Pendengar, terkait dengan longsoran yang terjadi di Jalan Raya Wonosari, Yogyakarta, terjadi beberapa pengalihan jalur.
Bagi pengendara yang akan menuju ke daerah Bantul hingga kota Yogyakarta akan dialihkan melalui jalur Getas Pelayan hingga kawasan Dilinggo yang nantinya akan tembus ke wilayah Kapanewon, Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Untuk jalur alternatif yang melewati wilayah Dilinggo sendiri hanya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi. Sementara untuk bus pariwisata dan truk dengan tonase di bawah 30 ton masih dapat melewati Jalan Raya Jogja-Wonosari dengan sistem buka tutup. Tanah longsor yang terjadi di Jalan Raya Wonosari Jogja pada 29 Oktober lalu mengakibatkan sebagian jalan mengalami amblas dan tidak dapat dilewati kendaraan. Polisi menghimbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati dan tetap waspada ketika sedang berkendara di musim hujan saat ini. Dari Imogiri, Pradia Tirta melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Lutfita dan Pradia. Pemkab Sleman resmi luncurkan pembayaran retribusi parkir non-tunai untuk mempermudah pembayaran retribusi parkir di Kabupaten Sleman. Saat ini sudah ada reporter Cia di Pemkab Sleman. Silakan Cia, laporannya. Terima kasih Nur Febriana. Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman meluncurkan pembayaran retribusi parkir non-tunai melalui Quick Response Kode Indonesia Standar. Disub menggandeng Bank Pembangunan Daerah DIY, Cabang Kabupaten Sleman, dan Bank Indonesia Cabang DIY. Pembayaran parkir non-tunai diterapkan di 3 tempat, Jalan Anggajaya di Kapanewon Depok, Pasar Patrojayan Prambanan, dan Pasar Sleman. Dengan pelaksanaan parkir non-tunai, masyarakat tetap bisa melakukan pembayaran melalui tunai. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan, peluncuran pembayaran retribusi parkir non-tunai bertujuan untuk memberikan alternatif baru serta memberi kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi parkir. Kustini Sri Purnomo berharap pelaksanaan retribusi parkir non-tunai berlangsung sampai 2024 nanti dan dapat dilakukan di seluruh Kabupaten Sleman. Pembayaran retribusi parkir non-tunai ini sangat mendukung upaya Pemkab Sleman dalam melakukan akselerasi elektronifikasi transaksi di lingkungan Kabupaten Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Elgisia Marasinda melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Cia atas laporannya. Trainers, Anda masih mendengarkan Suara Sore di 98,7 FM. Beralih ke berita selanjutnya, beberapa bulan pasca penyesuaian kenaikan harga BBM kebutuhan pokok di kota Yogyakarta relatif stabil. Saya sudah terhubung dengan reporter kami, Mutiara Dwi. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Nur Febriana. Pendengar, berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, harga bahan pokok relatif stabil. Laporan terkini di Pasar Keranggan, harga beras kini di angka Rp9.000 hingga Rp10.500 per kilogram. Gula pasir Rp13.000 per kilogram, serta minyak goreng curah kisaran Rp13.000 per kilogram. Kemudian, daging ayam Rp32.000 per kilogram, telur ayam Rp26.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, cabai merah Rp30.000 per kilogram, mie instan Rp3.000 per pieces, dan terigu di angka Rp10.000 per kilogram. Menurut Subkoordinator Ketersediaan dan Pengendalian Harga Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Evi Wahyuni, dalam kurun 1 pekan ini harga kebutuhan pokok rata-rata masih stabil dan stoknya juga terbilang aman. Kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas kedelai saja di kisaran Rp1.000 per kilogram. Akan tetapi, hal tersebut lebih disebabkan oleh tren harga yang cenderung fluktuatif beberapa bulan terakhir. Dari Yogyakarta, Mutiara Dwi melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mutiara Dwi atas laporannya. Keraton Yogyakarta menggelar kembali pentas musikan Mandalasana pada Kamis 10 November 2022. Pentas ini digelar di Kagungan Dalem Bangsal Mandalasana yang bertepatan pada Hari Pahlawan. Sudah ada reporter kami Yonatan Rifka yang akan melaporkan untuk Trainers. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Nur Febriana. Pendengar, pentas musikan Mandalasana kembali digelar secara luring atau offline di Kagungan Dalem Musikan setelah sekian lama dilaksanakan secara daring dan hybrid. Pentas ini menghadirkan penampilan dari abdi dalam musikan yang tergabung dalam tim Ensemble Tiup Yogyakarta Royal Orchestra di bawah naungan Kawedanan Kri Damardawa Karaton Nga Yogyakarta Hadiningrat. Pentas ini menghadirkan lagu-lagu berdampak kebangsaan dan perjuangan seperti Indonesia Raya, Gati Madawa, Pada Pahlawan, Gugur Bunga, Majuta Gentar, dan Bagimu Negeri. Akan dihadirkan pula medley persatuan seperti lagu dari Sabang sampai Merauke,
Bhinneka Tunggal Ika, dan Garuda Pancasila. Acara ini dapat dihadiri oleh masyarakat umum dengan membeli tiket wisata Museum Keraton Yogyakarta dan tidak memerlukan reservasi. Tiket dapat dibeli di area loket dengan harga Rp8.000 untuk wisatawan domestik dan Rp15.000 untuk wisatawan mancanegara. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya Nathan Rifka, kembali ke studio. Terima kasih Yonatan atas laporannya. Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar pameran batik bertajuk Adiwastra Narawita yang artinya kain indah Sang Raja pada tanggal 28 Oktober hingga 3 November 2022. Seperti apa keunikan pameran ini? Sudah ada reporter kami Friska Oktaviani yang akan melaporkan di Taman Pintar. Silahkan Friska laporannya. Terima kasih Febri. Baik pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober 2022 lalu sekaligus upaya mempertahankan pengakuan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan. Setelah vakum 3 tahun terakhir, Taman Pintar Yogyakarta kembali menggelar pameran batik ketiga. Pameran batik ini bertajuk Adiwastra Narawita, yaitu kain indah Sang Raja. Pameran batik ini berlokasi di Dome Area Gedung Oval Taman Pintar Yogyakarta. Dapat didengar saat ini antusias para pengunjung untuk menghadiri pameran batik indah Sang Raja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Karmila selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran UPT Pengelolaan Taman Budaya atau Taman Pintar yang mengelola pameran kain indah Sang Raja. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perbedaan dengan pameran kain batik indah Sang Raja ini dibanding pameran batik yang lain yang ada di Yogyakarta itu apa aja ya Bu? Ya, jadi kalau di Taman Pintar itu memang kita secara khusus itu mempertemukan batik dari Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman di satu tempat yang sama, yaitu di Taman Pintar. Kalau mungkin pameran batik yang lain itu lebih mengutamakan juga ada batik dari sisi fungsi, misalnya sudah berubah jadi pakaian atau sudah diaplikasikan dalam bentuk yang sudah ready ya dijual gitu. Kalau di sini memang benar-benar kami selalu menampilkan dari coraknya itu sendiri yang ingin. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Baik pemirsa, pameran ini menampilkan 27 koleksi kain batik Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Dalam tema yang diangkat, keindahan yang dimaksud tidak hanya semata-mata dari tampilan motif batik, melainkan hasil manifestasi dari nilai-nilai spiritual. Adanya pameran ini diharapkan pengunjung mendapatkan pengetahuan baru tentang makna motif batik keraton kerajaan yang memiliki nilai filosofi yang tinggi. Dari Taman Pintar Yogyakarta, Friska Oktaviani melaporkan, kembali ke studio. Trainers, informasi dari Friska tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih telah mendengarkan Suara Sore. Saya Nur Febriana mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa dengarkan Transfor Radio di 98,7 FM. Kreatif dan terpercaya.